saya digusur Mbak. Saya sedih sekali waktu itu. Saya benar-benar sampai kayak ngerasa tuh, ya Allah ya Tuhan gitu kan. Ini gue bantu orang tapi gue nggak ada yang bantu gitu. Jadi apapun itu, kita pengen bikin solusi kah, bikin startup kah, bikin bisnis kah, semua itu berangkat dari hati nurani kita. Masalah itu bukanlah sesuatu yang harus kita maki-maki atau kita rundung-rundung atau kita upload nyinyir di sosmed media. Sebenarnya masalah adalah tantangan, peluang agar kita terlibat di dalamnya. Obsesif, ngobrol seru, skills for first jobbers. Udah merasa Korea banget tapi masih ketinggalan berita Omni dan Opa? Dengerin Kamjagiya Korea. Halo teman obsesif, sebelum mendengarkan jangan lupa untuk follow dan beri rating terbaik kamu untuk podcast obsesif di Spotify, serta nyalakan notifikasinya supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru, dan juga subscribe YouTube kami di Medio by KG Media. Nah, kalau di episode sebelumnya kita udah kedatangan salah satu coach nih dari program Indonesia Pasti Bisa, maju terus pantang mundur punya Is Ventures. Nah, di episode Let's Talk Obsesif kali ini kita kedatangan bintang tamu yang gak kalah seru ya Risti. Waduh, siapa tuh? Dia ini adalah salah satu dari 30 pemenang dari program kompetisi IDPB MTPM yang kemarin punya ide bisnis yang brilian banget. Nih. Gak sabar banget. Makanya kita pengen ngobrol-ngobrol, kulik lebih dalam tentang programnya seperti apa, produknya seperti apa juga ya. So please welcome Farilin Danisha. Halo Kak Farilin. Halo Mbak Ellen dan Mbak Risti. Halo. Nah, apa kabar nih Kak Farilin Alhamdulillah, hari ini? luar biasa. Baik. Alhamdulillah. Keren nih Kak, denger-denger baru datang juga ke Jakarta nih. Iya, untuk ini. Oh demi ini. Terima kasih banget loh, kita sangat tersentuh. Iya, jauh-jauh dari Bangka ya. Jauh-jauh dari Bangka, seru banget sih. Nah mungkin sebelum kita mulai lebih dalam, kita pengen tahu nih kesibukan Kak Farilin akhir-akhir ini apa aja nih, selain kemarin Desember 2022 kemarin baru ikut kompetisi Indonesia Pasti Bisa Maju Terus Pantang Mundur ini. Terima kasih Mbak Ellen dan Mbak Risti. Sekarang saya sedang fokus untuk membangun sosio startup Indonesia. Waduh. Jadi Komitmen. memang fokus ke sana ya, komitmen fokus ke sana. Iya. Oke, keren banget. Mungkin Mbak Farilin bisa diceritain nih gimana sih akhirnya memutuskan untuk ikut kompetisi yang diadakan oleh Is Venture ini? Oke. Jadi saya tahu tentang Indonesia Pasti Bisa ini karena memang searching ya. Jadi Is Venture itu adalah venture capital terbesar se-Asia Tenggara. Ya kita tahu lah track recordnya kan. Mungkin kalau di film startup yang Korea itu ya, Is Venture itu yang sandbox-nya itu loh. Sandbox, ya, benar. Jadi kayak ini nih seperti doa dan impian yang diwujudkan oleh Allah dan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi memang saya nyari gitu kan. Dan menariknya Indonesia Pasti Bisa Maju Terus Pantang Mundur ini memang spesialis dibikin oleh Is Venture untuk teman-teman yang terdampak startup yang karyawan-karyawan startup yang kemarin sempat bubble startup Bubble itu. burst ya. Bubble burst. Jadi banyak yang di lay off gitu kan. Sehingga Is Venture membuatlah itu. Kebetulan waktu itu saya juga mantan pegawai yang terdampak dari salah satu institusi pemerintahan gitu. Saya juga saat itu lagi ya terlay off lah gitu. Jadi ada program Maju Terus Pantang Mundur ini, kenapa tidak ya? Maju terus, Maju terus. Jangan patah semangat ya berarti ya waktu itu ya. Oke. Berarti memang sempat mengalami layoff juga, terus pada akhirnya dapat kesempatan untuk bareng-bareng temen tim juga untuk bangun sosio ini sendiri ya. Benar sekali Mbak Ellen. Oke, nah paling kita pengen tahu sih, teman-teman obsesif di sini kan pasti belum tahu nih sebenarnya sosio itu apa sih, sosio startup Indonesia? Oke, jadi sosio adalah platform untuk mengkolaborasikan orang-orang yang ingin menghasilkan dampak sosial. Bagaimana caranya? Melalui satu, crowdfunding, dan dua, ini nih yang menarik, crowd collaboration skill gitu. Jadi model bisnis ini memang sudah kita teliti di Indonesia untuk saat ini belum, cuman di luar negeri itu sudah ada. Dulu 5 tahun yang lalu sempat ada, anggaplah namanya X lah gitu. Cuma
berdasarkan review dari Tech in Asia ya, yang suka review startup ya. Termasuk itu mitra juga dari East Venture seingat saya. Nah, itu kenapa model bisnis seperti ini dulu tidak berjalan karena saat itu inovasinya belum banyak gitu. Sedangkan di saat ini dengan ekosistem digital yang sudah wow sekali saat ini kan, sudah sangat meningkat, dan orang-orang Indonesia ternyata banyak inovatif gitu. Banyak ilmuwan-ilmuwan, banyak peneliti-peneliti yang ingin ikut, terketuklah hatinya, dia pengen aku bisa bikin apa gitu, aku bisa meneliti apa gitu. Jadi semakin banyaknya masalah, maka semakin banyak peluang kita untuk collab, mencari solusi bareng-bareng. Maka hadirlah Sosio Startup Indonesia ya, Mbak. Jadi sosionya itu agar kita menghasilkan dampak sosial gitu sebenarnya. Nah, kira-kira dari tadi yang udah dijelasin sama Mbak Farelin nih, dari mungkin dari berangkat latar belakang pribadinya itu karena terkena layoff untuk mengikuti program ini. Sebenarnya kalau dari latar belakangnya sendiri, kenapa Sosio Startup ini dibangun tuh apa sih, Mbak? Oke. Jadi latar belakangnya itu, saya sendiri sebenarnya adalah backgroundnya peneliti, gitu kan, ilmuwan. Dan selain saya banyak ilmuwan-ilmuwan lain, contoh kayak yang saya tahu ya ada Mbak Nadia gitu, beliau itu mengungkapkan bahwa beliau peneliti juga di salah satu lembaga riset. Masalah kita dalam meneliti itu ada dua. Kalau enggak masalah pendanaannya, yang kedua itu yang krusial timnya. Nah, dan saya pun merasakan hal yang sama. Izin ini boleh? Ini salah satu prototipe yang alhamdulillah selama 2 tahun terakhir waktu COVID kemarin kita teliti gitu kan. Ini produk riset kita. Jadi ketika kita meneliti ini, yaitu pendanaan dan tim. Maka dari situ saya berpikir mungkin ada varian lain, ilmuwan-ilmuwan lain di sana, atau orang baik lain yang mereka melihat suatu masalah, mereka pengen terlibat tapi kayak udah kurang uang, kurang orang, nggak tahu mau terkoneksi dengan siapa. Jadi ada masalah tersebut, dan kita tahu Indonesia berdasarkan info dari katadata.com, masalah di Indonesia itu masalah ekonomi, masalah COVID, walaupun ya kita udah kelar dari pandemi, tapi kan masih belum kelar. Kemarin aja habis wabah COVID, terbitlah wabah baru, sapi, inget, PMK ya. PMK, benar. Nah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Selain itu, ada banyak yang lain kan. Jadi di bidang apapun itu, saya rasa ilmuwan masih dibutuhkan di Indonesia. Sangat dibutuhkan, bukan masih. Benar. Makanya hadirnya Sosio juga. Nah, kalau yang ini boleh diceritain lebih lanjut, ini tuh apa yang waktu awal-awal itu produknya apa? Jadi ini imunomodulator. Bahasa mudahnya imun booster. Imun booster. Saya kebetulan waktu itu sedang S2. Jadi ini adalah produk riset untuk sekalian tesis juga. Awalnya tuh startup saya tuh dulunya namanya Sosiotour, Mbak. Sosiotour. Iya, kita platform pariwisata, konsultan pariwisata untuk menghasilkan dampak sosial. Kita udah kerja sama ASEC, udah mendatangkan 21 profesional untuk bangun desa-desa pariwisata di Bangka Belitung. Kebetulan saya asal. Terus kan namanya pandemi ya, namanya industri pariwisata itu kan terdampak selama pandemi kemarin. Kita bangkrut, Mbak. Jadi dari kebangkrutan itu, saya juga waktu itu terdampak layoff juga. Saya di salah satu BUMN sebagai tenaga ahli awal-awal COVID 2020. Jadi kontrak gak diperpanjang istilahnya gitu kan. Penghematan karyawan lah. Efisiensi. Ya udah, saya ngapain gitu kan, lihat COVID. Kebetulan saya teknik kimia. Terus juga manajemen inovasi di Universitas Bakri, teknik kimia aja di Universitas Sriwijaya. Ada juga saya punya alumni itu namanya Ikatan Alumni Teknik Kimia, namanya IATEK. Kita sharing gitu kan. Bertemu juga dengan para dokter-dokter. Kebetulan ini wah saya beruntung sekali. Saya tuh ngekos. Kosannya tuh dokter semua. Ya, jadi kos-kosan saya itu di Salemba. Jadi yang ngekos di situ
selain saya tuh itu tuh dokter yang lagi ngambil spesialis atau dokter yang lagi ngambil doktor yang fast track. Udah yang ini ya tingkatnya udah lebih di atas yang koas-koas. Iya, jadi saya punya tempat bertanya tuh tinggal 5 langkah kalau dulu lagunya ini kan tetangga 5 langkah. 5 langkah udah tok mau nanya gitu. Saya sampai dibukain buku-buku kedokteran gitu. Emang ada aja ya jalannya ya waktu itu juga. Jadi akhirnya terpikirlah untuk bikin sosio dan lain-lainnya juga. Kalau timnya sendiri waktu itu menemukan timnya gimana? Si imunnya sosio ini, produk penelitian ini, Imunso ini namanya. Itu saya perkenalkan ke Pak Gubernur Bangka Belitung namanya Pak Erzaldi, dan kebetulan saya cukup mempunyai kedekatan personal dengan istrinya Ibu Melati Erzaldi, dan beliau bertanya ini apa, ini saya jelaskan, beliau kirimlah ke Bangka. Awal itu 100 botol, ternyata diamatilah oleh dokter-dokter di sana, ternyata bagus gitu, mempercepat penyembuhan. Booster lah gitu. ya memang sesuai sehingga dengan kebutuhan. Up di media, sehingga saya upload gitu. Yang saya nggak ngupload sayanya, saya upload berita Pak Gubernurnya, Pak Erzaldinya. Saya bilang gitu, bagi yang tertarik boleh gabung di grup. Tadi sudah saya tunjuk ke Mbak Risti ada 107 orang volunteer. Jadi ini selama 2 tahun COVID udah kita distribusikan kepada 5.000 orang pasien COVID seluruh Indonesia, ke sekitar 40-an rumah sakit dan wisma atlet gitu, tersebar di seluruh Indonesia gitu, melalui 107 orang volunteer ini. Tadi. Iya. Wow, luar biasa ya. Jadi bukan berpusat di satu daerah aja, tapi akhirnya dengan bantuan teman-teman yang ternyata peduli juga dengan keadaan yang sekarang, akhirnya bisa tersebar di seluruh Indonesia waktu itu juga ya. Keren banget. Nah, mungkin yang waktu itu setelah mengikuti, akhirnya kan Sosio ikut nih ke ajangnya East Venture yang Indonesia Pasti Bisa Maju Terus Pantang Mundur ini. Di sana kan ada coachnya, diajarkan juga proses membuat bisnisnya seperti apa, implementasinya seperti apa, sampai akhirnya menjadi pemenang. Apa sih yang bisa Kak Farilin dan teman-teman di Sosio itu dapatkan dari sana dan akhirnya diimplementasikan sampai sekarang? Apa yang berkesan sampai sekarang? Yang paling berkesan adalah ternyata ketika kita ingin membuat suatu inovasi, hal yang pertama kita lihat itu adalah bacalah masalah apa yang ada. Jadi apapun itu, kita pengen bikin solusi kah, bikin startup kah, bikin bisnis kah, semua itu berangkat dari hati nurani kita. Kita terketuk untuk peduli terhadap suatu masalah. Jadi sebenarnya kalau ada masalah itu peluang loh. Jadi masalah itu bukanlah sesuatu yang harus kita maki-maki atau kita rundung-rundung atau kita upload nyinyir di sosial media. Sebenarnya masalah adalah tantangan, peluang agar kita terlibat di dalamnya. Wah menarik. Itu nilai yang diajarkan oleh coach mentor di East Venture, dan satu hal sih yang saya merasa beruntung sekali dididik oleh East Venture, karena yang mereka berikan itu yang adalah yang kami butuhkan. Karena mentor yang didatangkan ke kita itu adalah yang berkecimpung di dunia startup. Itu udah bertahun-tahun, dan mungkin ada yang bercerita tentang bangkrut-bangkrutnya mereka juga karena dari pengalaman pribadi mereka ya. Jadi kita tuh kayak langsung belajar kepada praktisi gitu. Kalau di kampus kan kita belajar ke dosen kan, teori. Nah ini karena kita belajar ke praktisi yang beliau sudah jatuh bangun. Nah itu yang membedakan East Venture mungkin dengan hal-hal serupa yang mirip seperti ini. Banyak banget ya berarti hal-hal yang bisa diambil dari sana juga ya. Iya. Tadi Mbak Farilin udah ngejelasin tentang masalah. Nah mungkin aku mau menyinggung sedikit nih Mbak. Kira-kira masalah apa sih yang coba diselesaikan sama Sosio ini? Jadi masalah yang ingin kita pecahkan adalah para peneliti itu ingin membantu banyak masalah di Indonesia. Namun mereka kekurangan dana dan kekurangan tim dan kekurangan koneksi. Untuk itu Sosio hadir sehingga para ilmuwan ini bisa menyelesaikan masalah-masalah, mereka bisa riset, dan riset itu tidak hanya terbatas di sampai ke terbit jurnal aja. Bahkan mahasiswa S1, ya kan udah keluar S1 ya. Udah keluar S1. Pertanyaannya, kemana skripsi kita?
Iya, Betul. perpustakaan kan. Betul. Syukur kalau di perpustakaan. Kalau berakhir menjadi bungkus gorengan, Ya, nah kan miris ya. sedih Jadi ya. bagaimana agar banyak hal-hal seperti skripsi, tesis, riset, jurnal itu menjadi memecahkan suatu masalah sehingga bisa diimplementasikan. Oke. Jadi ide dan ide itu Ya. dibenturkan sehingga bisa saling menghasilkan collab yang lebih solutif gitu. Oke. Oke, tapi kalau sosial sendiri sebenarnya platformnya itu apa sih sehingga orang-orang nanti bisa join ya? Iya. Pengen tahu mungkin teman-teman yang di sini. Ya, untuk sekarang karena masih develop, Ya, sementara sih bisa DM ke IG saya dulu ya. oke, di mana Oke. tuh? @FARILIND gitu. Nanti kalau udah ready itu kita baru nyiapin Oke. domain dan hostingnya aja sih. Jadi Oke. sociostart.com sama socio-id. Oke. Oke. Sekarang masih develop, jadi kalau diakses masih belum Belum, ready. ya. Tapi nanti bisa untuk berkolaborasi di sana gitu. Sementara bisa ke IG tadi yang saya sebutkan. Mungkin nanti bisa lihat di teks di bawah. Teks di bawah ini. Wah, udah ngerti banget nih si kakak. Dan Iya. yang pasti kita akan saling terhubung untuk menyelesaikan masalah-masalah di Indonesia. Dan kalau boleh nih menyinggung sedikit, Menteri Keuangan kita Bu Sri Mulyani kan Iya. baru saja menyebutkan bahwa 413 alumni LPDP itu Tidak pulang. tidak pulang, Tidak pulang ke Betul. Indonesia. Itu kenapa gitu nggak mau pulang, udah dibiayain gitu kan. Betul. Nah, coba kita memposisikan diri kita sebagai mereka gitu. Iya. Dari sudut pandang yang lain. Hmm. Bisa jadi mereka merasa kalau aku pulang gue ngapain gitu. Iya. Mereka belum tahu gitu mau ngapain gitu Apalagi kan. gitu di Indonesia ya. Harapannya ketika sosio ini hadir dan sudah selesai gitu developnya, kita ini nih 413 alumni LPDP pulang-pulang, kita collab nih, kita bikin apalah kolaborasi bareng, penelitian bareng, riset bareng, bisnis sosial bareng, yang mana bukan hanya menyelesaikan permasalahan di suatu daerah gitu kan, ya menyelesaikan masalah para alumni LPDP itu juga kan mungkin. Benar. Apa gitu. yang mereka cari yang sebelumnya tidak ada di Indonesia sampai harus mereka stay, akhirnya pulang untuk bareng-bareng collab ya. gitu. Kalau boleh meniru Bunda Korla ya. Wah, apa tuh? Apa tuh? Ya, para diaspora, para ilmuwan di luar negeri, yang di luar negeri pulang. Kita bangun Indonesia. Nah, makanya cepet-cepet nih kita doakan Sosio juga domainnya cepet kelar. Ya, Jadi segera terdevelop. terdevelop. Jadi platformnya bisa digunakan sama banyak ilmuwan juga, Bener sama orang-orang yang banget. ingin berkolaborasi nanti. Iya. Terima kasih. Berarti nanti terintegrasi dalam satu website gitu juga ya. Iya, website Kalau dan aplikasi. Dan Oke. aplikasi. Dan tentunya pasti ada komunitasnya juga nih. Iya. Jadi bisa collab bareng ya. Jadi bukan Benar. cuman kita upload kerjaan kita aja, tapi bisa berdiskusi dan mungkin cari tim yang sesuai dengan kebutuhan juga ya. Iya. Kalau boleh ya. Sosio ini juga hadir dari penggusuran gitu. Gimana tuh ceritanya? Ceritanya dulu ini saya kan sempet alhamdulillah di Wisma Atlet itu ada Crazy Rich gitu. Wah. Yang sembuh sehingga dia merasa terbantukan gitu kan. Dia nyari tuh ke dokternya, mau dong ketemu sama yang bikin gitu, yang riset. Oke. Datanglah dia ke kosan saya. Waduh, langsung ke kosan ya. Percaya nggak percaya kosan saya 2,5 kali 2,5 meter dulu. 3 kali 3 juga nggak nyampe. Oke. Waktu awal dulu kan. Udah semuanya di situ dulu waktu awal-awal. Terus dia bilang, "Terima kasih." gitu. "Kamu mau apa?" gitu. Waduh. Ya saya bilang, "Pak, saya butuh tempat." gitu. Saya nggak mungkin lah bikin ginian di kosan gitu. Tidak memenuhi standar gitu kan. Nah, oke, saya dikasih tuh pinjam rumah 3 lantai, lengkap sama freezernya, peralatannya, dicariin tenaga kerjanya. Baik banget. Namanya Crazy Rich ya. Ya crazy nih. Seiring berjalan waktu ternyata dia suka sama saya. Terus approach lah gitu kan, melamar gitu. Oh, suka romantically. Iya, Wah. cuma karena saya merasa saat itu belum siap itu, saya Oke. masih belum keluar kuliahnya dan sepertinya saya belum siap dan belum bisa lah gitu. Oke. Saya bilang, "Maaf Pak, saya saat ini
belum memikirkan itu. Oke. Saya digusur, Mbak. Jadi saya pulang ke kampung halaman ke Bangka Belitung dengan kondisi barang-barang saya itu saya ya udahlah saya titip-titipin lah di rumah-rumah orang-orang pasien yang pernah sembuh ini. Jadi saya sedih sekali waktu itu. Saya benar-benar sampai kayak ngerasa tuh ya Allah ya Tuhan gitu kan. Ini gue bantu orang tapi gue nggak ada yang bantu gitu. Kayak buat tempat aja. Jadi kesalahan saya waktu itu lah saya pure kemanusiaan aja. Saya nggak mikir gitu ada saya harus cari uang supaya saya bisa punya uang buat bayar tempat gitu, rumah produksi buat lab gitu. Akhirnya saya berkontemplasi lagi, saya bertanya lagi kepada para mentor gitu kan. Akhirnya mereka mengajarkan bahwa nggak bisa kalau kemanusiaan aja, kamu harus bisa membentuk bisnis sosial gitu. Sehingga lahirnya social startup gitu kan. Jadi intinya niat baik itu juga nggak cukup ternyata. Jadi niat baik itu harus dibarengi juga dengan perencanaan yang matang gitu kan, dengan ilmu yang matang gitu. Karena ujung-ujungnya nanti nggak bisa jalan juga ya Mbak. Iya. Siapa tahu nanti kan dari sini ada Crazy Rich yang lain yang mau membantu untuk tempat gitu, terutama di Jakarta ya. Jadi bisa untuk penelitian yang lain gitu, untuk lab bersama lah gitu kan, untuk bisa menjadi rumah produksi atau lab bersama. Nah, untungnya dari East Venture itu kita dapat nih. Oh gitu. Dana hibah. Oke. Iyalah gitu, pokoknya dana hadiah atau apalah Hadiah namanya lah ya. Dengan komitmen bisnisnya dijalankan gitu kan. Nah, alhamdulillah akhirnya kita punya tempat gitu Mbak, punya base camp. Kalau enggak, saya tuh waktu digusur tuh Mbak, satu truk gitu kan barang-barang apa, bakteri saya mati satu freezer, bayangin. Ya ampun. Itu saya nangis. Saya lagi di acara BI waktu itu, saya ikut Young Economic Leadership program dari BI. Saya dapat telepon, Mbak ini kok bakterinya aneh gitu. Kenapa? Freezernya nggak dicolok dong sama tempat yang saya titipin. Gitu. Kan saya digusur, jadi saya titip-titip tuh di rumah orang. Emangnya freezernya harus dicolok ya Mbak? Saya kayak gitu. Oh ya udahlah. Subuh-subuh saya nangis. Saya ingat tuh teman sekamar saya namanya Mbak Dayang Melati tuh. Lu kenapa nangis katanya? Terus gue bilang, bakteriku mati. Dia bingung kan? Bakteri mati, bakteri apa gitu. Tapi ya udahlah. Ya ternyata terjawab ya. Maksudnya kayak sedangkan saya riset bakteri itu saya mengcombine dari 1, 2, 3 akhirnya menjadi 60-an jenis bakteri gitu, saya combine gitu. Mati gitu kan. Ya udah, tapi saya mencoba bangkit dan bertemulah Indonesia Pasti Bisa ini, jadi maju terus pantang mundur walaupun saya mengalami penggusuran, mengalami bakteri saya mati gitu kan. Mesin-mesin saya udah karena nggak dipakai. Itu saya collab sama UI, sama anak mahasiswanya Prof Adi dari teknik mesin. Jadi mesinnya itu harusnya misalnya kalau kita beli tuh dari Cina misalnya, itu misalnya 200 juta. Ya udah kita ngerancang aja flow bisnisnya flow alur kerjanya gini. Kita bikin sendiri gitu. Jadi sama-sama anak teknik mesin UI kita bikin yang ala kadarnya dengan dana yang seadanya juga. Gitu. Jadi pesan saya gitu ya, dalam keterbatasan itu pasti ada solusi, walaupun kita terbatas ya kita kerjain aja yang kita bisa gitu. Pasti nanti ketemu jalan biasa. Berarti memang harus ada kegigihan Benar. gitu ya. Harus berani bangkit ya Mbak setelah tadi melewati proses-proses itu. Maju terus pantang mundur. Betul. Sesuai dengan programnya juga nih. Benar banget. Oke, mungkin tadi Mbak Farilin udah ngejelasin tentang pengembangan pemanfaatan kayak teknologinya biasa yang dipakai kan itu yang di laboratorium ya Mbak ya. Kalau misalkan secara teknologi digital ada nggak sih Mbak pengembangannya supaya tuh bisnis dari Sosio itu bisa lebih berkembang? Iya. Jadi yang pasti ya dalam teknologi digital itu pasti website, aplikasi. Sementara sih itu dulu ya, karena ya jujur saya sendiri kan backgroundnya tadi teknik kimia sama manajemen inovasi tadi ya. Nah, untuk teman-teman IT gitu, kalau ada saran buat kita para developer, kita open nih buat kolaborasi, ya. Nih linknya. Iya. Bisa kontak langsung. Sementara baru website dan aplikasi, namun kita membuka peluang untuk para programmer, tolong dong bantu supaya kita bisa bantu Indonesia bareng. Oke. Bener banget. Ngomongin tentang teamwork. Iya.
tentu kan tadi seperti yang dibilang untuk membentuk sesuatu butuh tim, butuh dana juga. Betul. Tapi yang penting kan memang dari orang-orangnya dulu ya. Siapa yang mau berjuang untuk memperjuangkan produk ini sendiri gitu. Bagaimana saat itu Kak Farilin akhirnya membentuk tim yang masuk ke kompetisi ini juga dan sampai sekarang masih tetap dijalankan? Izin mengutip satu lagu. Boleh. Silahkan. Sentuhlah tepat di hatinya. Itulah. Oke. Ada kan? Iya. Sentuhlah dia Tepat Di nih. hatinya. Iya. Karena gini, tim itu mereka akan mengeluarkan potensi terbaiknya jika merasa bahwa value-nya sama. Oke. Jadi kalau hatinya udah connect, Mm-mm. dia dengan sukarela memberikan apa yang dia bisa. Dan dia tahu tujuannya itu. Jadi ada dua, selain kita sentuh tepat di hatinya, kita clear tujuan kita ke sono gitu. Ibaratnya Jakarta kita mau ke Bandung, tujuan kita ke Bandung gitu. Terus yang ketiga, biar dia nggak gamang, kita harus clear job desk-nya. Oke. Jadi walaupun kita udah tahu nih kita mau ke Bandung, tapi job desk-nya ini kacau-kacauan kan, si A ngerjain apa, si B ngerjain apa, itu nggak efektif. Jadi kita harus bisa membagi gitu. Jadi kemampuan seorang leader itu bukan harus mengerjakan semuanya sendiri. Leader itu harus pintar mendelegasikan seseorang kepada kompetensi yang pas gitu. Lihat potensi dari anggota timnya ya, Mbak. Benar sekali Mbak Risti. Oke. Oke. Ada kesulitan-kesulitan tertentu nggak ketika mungkin itulah menyamakan value-nya antar anggota tim itu sendiri Baper sebagai ada. seorang leader? Oh, baper ada. Iya. Oke. Kayak namanya juga cewek ya. Cewek semua Cewek ya semua timnya. timnya. Ngomong-ngomong ini cewek, iya. Iya, kita juga ngobrolnya cewek nih. Iya. Tim saya kebanyakan cewek gitu kan, perempuan. Jadi ya namanya perempuan kan ya baper ya kadang. Ya udahlah, minta maaf lah saya. Ya saya kadang-kadang kayak susah dibilangin gitu kan, atau menurut mereka saya melakukan hal yang tidak penting. Jadi satu skill itu ternyata yang baru saya sadari ya, Iya. skill mendengar. Listening. Jadi ketika kita belajar untuk mendengar, kita tuh akan lebih mudah menyerap sehingga kita bisa clear memilih, oh ini yang bisa kita approach gitu. Oh ini kayaknya emang saya yang salah deh. Ya udah, jangan gengsi gitu. Oke. Kadang-kadang ego tuh kan kayak, oh gue leadernya gitu. Nah, Oke. kalau kayak gitu, gue ditinggal sama temen-temen gue. Iya, lah. Benar. Jadi ya udah, ketika saya salah, ya saya minta maaf sih. Berani mengakui kesalahan juga ya sebagai leader dan mau mendengarkan itu. Mungkin di awal-awal kalau yang baru menjadi leader tuh susahnya banget ya, kita egonya masih tinggi banget. Gengsi. Gengsi. Sama perempuan juga ya, Mbak. Gengsi. Tapi makin kesini makin lebih mau tahu lah ya, maksudnya harus bisa mengerti. Nangis nggak apa-apa kok, tenang. Nangisnya sama-sama juga Iya. ya. Nanti lap-lapan kecil. Terakhir lap-lapan bareng ya. Iya. Oke, dari tadi Mbak Farilin udah cerita nih momen ups and down-nya dari sosio, apa aja yang udah dilakukan. Mungkin bisa nih Mbak, untuk teman obsesif lainnya, bisa dikasih tahu buat teman obsesif yang mempunyai mimpi untuk membangun startup, itu bisa disampaikan mungkin pesan-pesannya atau apa sih yang harus dilakukan Mbak? Oke. Jadi teman-teman yang mempunyai motivasi untuk membangun startup, pertama adalah yakinlah bahwa dalam setiap masalah itu kita punya peran walaupun kecil. Mana tahu dari peran yang kecil itu kita bisa berdampak besar, bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk Indonesia. Gitu. Dan yang kedua, jangan malu untuk sampaikan ide, walaupun baru kepikiran gitu. Gak apa-apa, sampein aja. Karena ide dan ide dibenturkan itu akan menjadi suatu gagasan gitu kan. Iya, benar banget. Kita nggak mungkin bisa kerja sendiri, kita harus collab sama orang. Jadi nggak apa-apa kita menurunkan sedikit egosentris kita, karena nggak ada Superman gitu kan, yang ada super team. Iya, benar. Terima kasih. Pentingnya kolaborasi ya Mbak. Iya, kolaborasi. Nggak ada Superman yang atau Supergirl gitu. Iya, yang ada yang super ada team. super team. Dan satu lagi, Iya. mungkin kalau berjalan sendiri itu
kita bisa cepet gitu kan. Kalau jalan sendiri kan cepet ya, nggak Iya. banyak yang digandeng gitu. Iya. Tapi kalau kita jalan bareng-bareng, kita bisa berjalan jauh. Wah, luar biasa. menarik. Ini kayaknya Kak Farilin bisa bikin lagu ini habis ini untuk menerjemahkan perjuangannya juga. Banyak kutipan-kutipan yang penting juga ya. Banyak banget pelajaran yang kita dapetin juga dari Kak Farilin hari ini tentang bagaimana akhirnya bangkit dari kegagalan, kemudian berjuang lagi, pantang menyerah itu sendiri. Ternyata ada aja ya peluang yang sebenarnya kalau dicari itu pasti ketemu. Siap. Iya, terima kasih Mbak Risti dan Mbak Mbak Ellen. Ellen. Oke. Ketuker. Iya udah. Oke, kalau gitu terima kasih Kak Farilin buat waktunya hari ini. Sukses pokoknya buat sosio. Nanti buat teman-teman boleh lah nanti kita taruh di deskripsi ya gimana caranya hubungin Kak Farilin. Mungkin ada yang punya struggle sama. Open volunteer juga loh. Open for volunteer. yang ingin ikut sosio startup. Open sebagai komunitas juga, volunteer. bukan hanya volunteer, mentor juga. Mentorship Oke, juga mentorship. ya Iya, berarti iya. tentang Ilmuwan-ilmuwan, penelitian. open ilmuwan juga. Mungkin teman-teman yang baru Researcher. mau skripsi atau mau bikin penelitian gitu bisa ya. hubungin Kak Farilin ya Siap. di Instagram. Nanti akan Farilin D. ada. Oke, Iya, Farilin D. Oke, thank you so much untuk Kak Farilin dan teman-teman sosio juga sukses selalu. Iya. Dan jangan lupa untuk follow sosmed Medio by KG Media di semua sosmed kita. Ada Iya. Twitter, Instagram, TikTok TikTok. dan juga YouTube kita di Medio by KG Media. Oke, kalau gitu saya Ellen pamit undur diri. Saya Risi pamit undur diri. Saya Farilin pamit undur diri. Bye-bye. Bye.